Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Perdata 2. Kami dari kelompok 7, saya Iqbal Saputra dan rekan saya Mala Puspita. Sebelum memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Ada 5 poin penting yang akan kami terangkan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja. Yang kedua, syarat sah perjanjian kerja. Yang ketiga, isi perjanjian kerja. Yang keempat, pengelompokan perjanjian kerja. Dan yang nomor 5, berakhirnya perjanjian kerja. Pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan perjanjian kerja adalah pasal 116 sampai pasal 135 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dokumen ini sendiri dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau buruh. Syarat sah perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata pasal 1320, syarat kontrak kerja dianggap sah antara lain. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk memuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. Selanjutnya, bentuk dan isi perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat atas dasar: pertama, kesepakatan kedua belah pihak; kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelompokan perjanjian kerja. Pengelompokan berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bentuk perjanjian kerja dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pertama, perjanjian kerja secara tertulis, yaitu perjanjian kerja yang harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh, perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja antar daerah, perjanjian kerja antar negara, dan perjanjian kerja laut. Kedua, perjanjian kerja secara lisan, yaitu perjanjian kerja yang dibuat sesuai kondisi masyarakat secara tidak tertulis. Dari aspek yuridis, perjanjian kerja secara lisan diakui eksistensinya. Namun, kepentingan litigasi memiliki kelemahan untuk pembuktian jika timbul perselisihan di kemudian hari. Berakhirnya perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila: pertama, pekerja buruh meninggal dunia; kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.